Oke, jadi hari ini aku yang sharing community revival, kebangkitan komunitas. Sebelum kita berdoa dulu deh sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak buat hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul secara online, kami bisa menyembah, memuji Engkau Tuhan. Sebenarnya kami mau dengar firman-Mu Tuhan, berkiranya firman-Mu Tuhan yang hidup ini bisa tertanam dalam kehidupan kami Tuhan, bisa membangkitkan kami Tuhan, sehingga kami bisa punya semangat yang baru Tuhan untuk bisa melayani Engkau dan memuliakan nama-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, biar sertai firman-Mu ini Tuhan dari awal pertandingan hingga akhir, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, halia, amin. Nah, teman-teman, jadi tahun ini tema kita kan alive ya, hidup gitu. Dimana kita mau ngerasain hidup lagi. Setelah 2020 mungkin kita ngalamin penurunan, mungkin kita ngerasa kering gitu kan. Nah, di tahun ini gereja kita MBC Jakarta pengen kita ngalamin kebangkitan nih, baik secara personal, komunitas dan masyarakat. Jadi kita benar-benar ngalamin kebangkitan, kita hidup lagi gitu. Aku yakin mungkin teman-teman di sini beberapa ngalamin kayak selama 2020 gitu kan, gara-gara pandemi kita ngalamin jenuh gitu kan di rumah terus, bosen, terus kayak semua hal yang terjadi tuh kayak berantakan gitu loh. Nah, tapi kemarin udah beberapa minggu kemarin setelah tahun 2021 mulai, dari Palu Kito, terus Kak Tommy, mungkin Kak Jon juga sharing tentang kebangkitan secara personal gitu. Kita memperbaharui hati kita memperbaharui pola pikir kita meninggalkan nih hal-hal yang lama, yang jelek-jelek kemarin di tahun 2020 kita tinggalin untuk kita bisa terima hal yang baru di tahun 2021 ini. Dan aku yakin kalau misalkan teman-teman yang kemarin udah nonton tuh udah ngalamin itu, udah ngalamin pembaharuan itu. Di Yeskiel 37 ayat 3-6, lalu ia berfirman kepadaku, anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ini sebenarnya ayat untuk tema kita yang alive gitu, dan dibilang Tuhan akan memberikan nafas hidup kita untuk kita hidup kembali gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah nonton yang minggu-minggu yang lalu, aku yakin kalian udah dapet nafas hidup itu untuk kita bisa bangkit lagi, kita bisa hidup lagi. Tapi teman-teman tahu gak sih kalau misalkan kebangkitan dan pertumbuhan rohani itu tidak bisa dipahami hanya sebatas hubungan secara personal aja. Karena misalnya nggak bisa kayak cuma hubungan aku sama Tuhan, tapi kita juga butuh hubungan dengan orang-orang percaya lainnya gitu. Kita butuh komunitas bareng-bareng, di mana di situ Tuhan mau kita bertumbuh di situ. Dan aku yakin setahun ini, tahun 2021, selain Tuhan akan membangkitkan hidup kita secara personal, Tuhan akan membangkitkan lagi komunitas-komunitas kita, gereja kita, kasan kita, image group kita gitu. Jadi di tahun ini adalah masa-masa pemulihan, masa-masa kebangkitan untuk komunitas kita juga. Di Yeskiel 36 ayat 33-36. Beginilah firman Tuhan Allah, pada hari aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu, aku akan membuat kota-kota didiami lagi, dan reruntuhan akan dibangun kembali. Tanah yang sudah lama tinggal tandus akan dikerjakan kembali, supaya jangan lagi tetap tandus di hadapan semua orang yang lintas daripadamu. Sebaliknya, mereka akan berkata, tanah ini yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti Taman Eden, dan kota-kota yang sudah runtuh, sunyi, sepi, dan musnah, sekarang didiami dan menjadi kubu. Dan bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Pas waktu aku baca ayat ini, terutama yang di ayat 36, teman-teman, itu
Tuhan bilang bahwa Dia akan membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Jadi Tuhan nggak cuma mau ngomong aja, Dia bilang, aku akan bangkitin kamu lagi, membangkitkan yang mati, membangun lagi yang musnah, yang hancur, dan menanam kembali yang tandus. Tuhan nggak akan cuma ngomong aja, tapi Dia akan membuatnya gitu. Jadi yuk gitu, kita yakini bahwa benar-benar tahun ini jadi tahun kebangkitan buat kita, secara personal, secara komunitas kita. Dan lewat firman ini kita kayak kalau misalkan ada kata-kata yang bilang kayak kita yang harus bernubuat, kita yang harus mengatakannya, percaya dalam hati dan berkata gitu kan. Itu juga menjadi keyakinan supaya benar-benar ngalamin kebangkitan di tahun ini. Nah, dalam sebuah komunitas yang penting itu, yang terpenting adalah tujuannya nih teman-teman. Kan komunitas itu terdiri dari orang-orang yang memiliki satu kesamaan, ya kan? Dan kesamaan itu mereka tuh jadi punya tujuan, mau ngelakuin apa. Waktu mereka ngumpul-ngumpul tuh mereka mau ngelakuin apa. Contohnya misalkan komunitas K-pop gitu kan, teman-teman suka Blackpink atau BTS gitu kan, teman-teman ngumpul sama orang-orang yang suka sama Blackpink gitu. Di situ jadi komunitas. Tujuannya apa? Mungkin tujuannya bisa nyari info-info terbaru, lagu-lagunya terbaru gitu kan, atau buat event-event sendiri. Kalau misalkan Jennie ulang tahun kemarin buat event sendiri gitu, mereka punya tujuan. Jadi sebuah komunitas pasti memiliki tujuan, sehingga tujuan itu penting untuk keberlangsungan komunitas tersebut. Jadi kalau misalkan komunitas itu mulai nggak fokus atau misalkan mulai pudar, pasti lama-kelamaan semangat anggotanya tuh akan menurun gitu. Dan malah bisa jadi bubar karena nggak ada tujuannya gitu. Nah, kita sebagai komunitas dalam kerajaan Allah, tujuan kita apa? Kenapa kita harus berkomunitas gitu? Kita sebagai komunitas kerajaan Allah, tujuannya adalah tujuannya Allah gitu. Landasannya adalah landasannya Allah. Kita melakukan apa yang Tuhan rencanakan. Nah, tapi kan sebenarnya banyak banget kan komunitas di dunia ini, maksudnya kayak tadi aku bilang komunitasnya K-pop. Mungkin ada komunitas bersepeda, yang suka fotografi ada komunitas fotografi. Tapi kenapa sih kita penting banget untuk punya satu komunitas dalam kerajaan Allah, komunitas di mana landasannya tuh firman Tuhan gitu. Kenapa itu penting? Aku bakal sharing lagi nih, aku bakal ingetin teman-teman mungkin yang udah lupa, yang udah mulai jenuh dengan kesan atau misalkan mau ikut ibadah tuh kayak udah mulai capek karena kita kan online terus kayak gini kan. Nah, untuk kita ngalamin kebangkitan, aku mau ngingetin lagi 4 tujuan kenapa kita perlu berkomunitas. Yang pertama, inisiasi Tuhan. Bukan aku atau bukan gembala di VIP, gembala image, atau bukan kalau kita sekalipun yang menginisiasi untuk buat gereja terus ada jemaatnya. Enggak gitu. Tapi Tuhan Yesus sendiri yang pertama kali mendirikan gereja gitu. Dengan tujuan adalah mau menjadi tempat rumah bagi orang-orang percaya. Jadi gereja dibentuk sama Tuhan untuk mengumpulkan orang-orang percaya gitu. Mereka punya rumahnya sendiri untuk bisa bertumbuh di situ, untuk bisa saling mengasihi, untuk bisa saling mengajar satu sama lain gitu. Jadi gereja inisiasinya Tuhan yang mendirikan. Dia mau orang-orang yang percayanya itu nggak tersebar kemana-mana, nggak berpencar-pencar gitu, tapi punya komunitas, punya tempat untuk mereka bisa sama-sama bertumbuh, untuk bisa saling mengasihi. Terus kan anak-anak kerajaan Allah gitu kan. Kerajaan Allah kayak mau dikasih unjuk sebagai keluarga. Komunitas kan kayak keluarga ya. Semakin lama kita bertumbuh di situ, kayak rasanya semakin kayak keluarga. Dan Tuhan mau, walaupun kita ada di dunia, kita tetap bisa merasakan gimana sih rasanya dalam kerajaan Allah, dalam keluarganya Allah itu seperti apa, yaitu melalui gereja gitu, melalui komunitas yang dibangun. Yang pertama inisiasi Tuhan. Lalu yang kedua ada Tuhan nggak mau kita sendirian nih teman-teman. Kenapa? Karena kita kan dikasih tujuan kan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak kerajaan Allah, kita punya misi dari Tuhan. Tuhan memberikan tujuan kita masing-masing. Nah, untuk kita bisa menjadi serupa segambar sama Tuhan, itu nggak enak gitu sendirian gitu. Untuk ngejalanin itu semua tuh lebih baik berdua daripada
sendirian. Coba kita buka Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10. Di sini dibilang berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Dengan kita berkomunitas, kita punya teman-teman yang mengerti apa yang kita alami. Mereka ikut senang kalau kita senang, mereka ikut sedih kalau kita sedih. Mereka bisa bantu kita bangkit lagi, berdiri lagi saat kita jatuh gitu. Dan waktu kita sendirian, kita jadi mudah untuk digoda gitu sama iblis. Sedangkan kalau misalkan bareng-bareng, kita bisa bareng-bareng ngelawan iblisnya gitu, nggak sendirian. Dan even Tuhan Yesus pun waktu dia mau mulai pelayanan, dia langsung mencari murid-muridnya kan. Di situ Tuhan kayak memberi contoh gitu gimana sih komunitas melalui hubungannya Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Jadi berkomunitas kenapa? Karena kita nggak bisa sendirian gitu. Tuhan nggak mau kita sendiri, Tuhan mau kita bareng-bareng. Kan kalau misalkan jerami ya, kalau misalkan ituin sendiri dipatahin itu langsung gampang patah. Tapi kalau bareng-bareng itu kayak susah untuk dipatahin. Jadi lebih baik berdua, lebih baik bersama-sama jalannya daripada sendirian. Itu yang kedua, kenapa kita perlu berkomunitas. Yang ketiga, Tuhan mau kita bertumbuh. Di Amsal 27 ayat 17 dibilang kayak gini. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Berkomunitas memang gak mudah, karena pasti banyak banget orang-orangnya kan. Misalkan kayak di kesan, atau misalkan pelayanan sekalipun deh, di Image atau di Happy, pasti karena kita ngumpul sama orang-orang dengan pola pikir yang berbeda, sama latar belakang yang berbeda. Dan itu untuk menyatukan satu sama lain tuh susah. Pasti ada pergesekan gitu kan, ada cekcoknya. Tapi di situ jangan melihat hal-hal masalah-masalah itu jadi ancaman gitu. Tapi lihat itu jadi pertumbuhan buat kita. Tuhan mau kita diproses, Tuhan mau kita dibentuk satu sama lain sehingga bisa serupa, segambar sama Tuhan melalui pergesekan-pergesekan yang ada. Kita jadi tajam gitu loh. Dan itu butuh kerendahan hati. Kita belajar rendah hati, kita belajar mengasihi gitu. Mengasihi untuk bisa menerima, oh orang ini emang lagi diproses nih, makanya dia mungkin gampang sensitif gitu. Misalnya kita menerima mereka, mengasihi mereka. Dan untuk belajar menegur dengan kasih itu juga nggak mudah gitu kan. Ditegur pun kita kayak, kenapa sih ini orang negur-negur gitu kan. Maksudnya kayak nggak terima gitu kan. Tapi lewat komunitas ini kita belajar untuk mengasihi, kita belajar untuk merendahkan hati kita, untuk belajar untuk mau diproses sama Tuhan. Semakin kita diproses sama Tuhan, semakin kita naik level dan lebih bersama-sama kan naik levelnya juga jadi bareng-bareng kayak gitu. Jadi Tuhan mau kita bertumbuh lewat komunitas. Kalau misalkan kita cuma berhubungan sendiri itu kita sama Tuhan, ya mungkin bertumbuh, tapi mungkin lebih berhubungan kita sama Tuhan ya. Tapi untuk kita sendiri, kita bisa bertumbuh lewat karakter kita diubahkan sama Tuhan. Kita jadi punya karakter yang lebih serupa dan segambar sama Tuhan. Itu lewat komunitas. Nah, yang terakhir, yang keempat, Tuhan mau kita berdampak. Tuhan menyediakan rumah bagi kita orang-orang percaya sebagai gereja. Itu tuh diumpamakan sebagai satu tubuh dan Tuhan kepalanya gitu kan. Dan lewat satu tubuh itu kan banyak anggota-anggotanya kan. Ada kaki, tangan, terus ada mata gitu kan, hidung, mulut gitu kan. Jadi anggota-anggotanya banyak. Dan Tuhan mau itu kita berfungsinya beda-beda. Mata buat ngelihat gitu kan, hidung buat menghirup udara kayak gitu. Jadi punya anggota-anggota yang banyak dan fungsinya juga berbeda-beda. Itu berarti kita saling melengkapi satu sama lain. Kita bisa bekerja secara sinkron gitu bareng-bareng dengan baik sehingga bisa memberikan dampak buat orang lain gitu. Saat kita menjaga setiap anggota tubuhnya supaya tetap kuat, tetap sehat, itu tuh kita jadinya bisa bekerja secara sinkron sehingga kita bisa memperlihatkan nih kemuliaannya Tuhan melalui pekerjaan kita, pekerjaan besar kita
dan bisa dilihat sama orang-orang, bisa jadi dampak buat mereka gitu. Itu Tuhan mau kita berdampak. Jadi waktu kita ngalamin kebangkitan personal, kita mau ngebangkitin komunitas kita. Waktu kita udah ngebangkitin komunitas kita akan ngalamin kebangkitan secara masyarakat, orang-orang di luar kita itu bakal ngalamin kebangkitannya juga. Kayak gitu. Jadi ini 4 tujuan penting kenapa sih kita perlu berkomunitas, kenapa sih kita harus ada di dalam satu tempat wadah yang berlandaskan firman Tuhan. Mungkin emang kita semua banyak ngalamin punya komunitas-komunitas di luar. Kayak misalkan yang tadi aku bilang, komunitas di kuliah mungkin, di sekolah, di kantor, kita ada banyak-banyak komunitas. Tapi kita tetap harus tertanam dalam satu komunitas. Di mana kita bisa bertumbuh, kita jadi bisa berdampak sama orang gitu, dan kita nggak sendirian. Karena walaupun sebanyak mungkin komunitas yang kita ada, sekalipun yang kita ikutin, tetap waktu kita tertanam dalam satu komunitas yang berlandaskan firman Tuhan dalam kerajaan Allah ini, pasti kita kayak ngerasanya beda gitu, karena benar-benar nggak sendirian. Kita selalu lewat kesan misalkan, kita selalu ngobrol, kita selalu sharing di situ, teman-teman bisa saling mendengarkan apa yang lagi dialami, kita bisa saling mendoakan, kita mengasihi satu sama lain lewat komunitas ini gitu. Jadi yuk gitu teman-teman, mungkin memang berat gitu untuk bisa ikut join kesan atau mungkin ibadah nih kayak gini, karena nggak enak kan, apalagi udah sampai setahun kita cuma online nggak pernah ketemu secara langsung. Tapi ini tuh kayak salah satu celah bagi iblis yang selalu yang selalu mencari cara untuk ngejatuhin anak-anaknya Tuhan, supaya mereka sendirian, supaya mereka nggak punya teman, supaya mereka nggak bertumbuh, supaya mereka nggak bisa jadi dampak kayak gitu. Itu salah satu caranya iblis gitu, supaya kita nggak mengikuti kemauannya iblis, ya kita ikut gitu, taat sama Tuhan. Karena apa yang boleh kita lakukan untuk kita bisa tetap setia, untuk tetap bisa berkomitmen dengan komunitas ini. Jadi kan emang komunitas ini Tuhan yang buat gitu kan. Dari awal Tuhan yang mau kita berkomunitas. Tuhan mau anak-anaknya berkomunitas. Jadi kita taat aja, join gitu ibadah, join kesan-kesan atau image group, taat. Dan untuk stay di satu komunitas itu nggak akan mudah. Perlu komitmen yang kuat, perlu kayak tekad yang kuat untuk ngatur jadwal yang pas untuk bisa join, atau kayak misalkan saling mendoakan gitu kan, berdoa. Aku mau ngajak teman-teman untuk punya hati buat teman-teman kalian, untuk generasi kalian, untuk bisa kita ngalamin kebangkitan ini sama-sama, nggak sendirian gitu. Mungkin awalnya cuma berdoa gitu kan, tapi itu berdoa itu kuat, karena kita nggak cuma melawan darah dan daging aja kan dibilangnya, tapi melawan roh-roh jahat yang emang selalu berusaha untuk ngancurin kita anak-anak Tuhan. Tapi waktu kita berdoa, kita punya hati sama-sama yang, Tuhan, aku benar-benar pengen ngalamin kebangkitan ini bareng-bareng sama teman-teman aku di komunitas ini. Kita doa bareng-bareng, punya hati. Dan komitmen itu nggak mudah. Pasti ngalamin jenuh tadi, pasti ngalamin penurunan. Tapi waktu kita tahu kenapa sih kita perlu untuk berkomunitas, pasti kita akan bangkit lagi. Kita mau teman-teman kita ngalamin hal yang sama kita. Kayak gitu. Jadi yuk kita ngambil langkah untuk ngalamin kebangkitan ini sama-sama. Karena aku yakin banget teman-teman, ya mungkin kalian juga ngalamin kerinduan yang sama kayak aku untuk mau ngelihat image, mau ngelihat VIP, mau ngelihat kesan-kesan kita bangkit lagi, hidup lagi, di mana kita bisa saling sharing satu sama lain, kita saling menguatkan satu sama lain, apalagi di situasi yang sekarang walaupun udah tahun 2021 masih dalam keadaan yang seperti ini. Tapi aku yakin situasi apapun gak akan mengubahkan perbuatannya Tuhan. Di saat Tuhan bilang, iya gue mau bangkitin komunitas kita, pasti Tuhan akan langsung, kayak Tuhan mau melakukannya. Tapi ada bagiannya kita, ada bagiannya Tuhan gitu kan. Bagiannya kita ini taat, komitmen, dan berdoa. Setiap berdoa gitu. Aku sendiri ngerasa emang kurang gitu berdoa. Mungkin emang benar-benar kita harus nyatuin hati, doa puasa kalau bisa, untuk kita ngalahin segala macam hal-hal yang ngancurin, yang iblis mau lakukan untuk ngancurin komunitas-komunitas kita.
Kayak gitu. Ini yang aku sharingin tentang kebangkitan komunitas gitu kan. Dimana aku yakin sendiri secara personal, aku pengen banget ngalamin kebangkitan ini bareng sama teman-teman gitu. Dan kalau misalkan teman-teman punya kerinduan yang sama, mungkin hari ini, waktu ini, yuk kita sama-sama berdoa. Aku minta teman-teman ngambil 1-2 menit untuk kita berdoa. Ngobrol sama Tuhan, apa sih yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan, dalam komunitas kita, apa yang perlu kita lakukan untuk bisa ngalamin kebangkitan lagi bareng-bareng sama komunitas kita, sama kesan kita, sama image group kita. Yuk coba kita 1-2 menit untuk melakukan ini. Tuhan Yesus, aku mau berdoa Bapak buat komunitas kami Tuhan, buat VIP, buat image, buat kesan-kesan kami Bapak. Kami tahu kami rindu Tuhan untuk ngalamin kebangkitan di komunitas kami Tuhan. Kami rindu untuk bisa sama-sama berjalan sama-sama Tuhan untuk mendapatkan kasih-Mu Tuhan, untuk bisa menjalankan rencana-rencana-Mu Tuhan dalam kehidupan kami semua Tuhan lewat komunitas ini Bapak. Aku minta pekerjaan tangan-Mu Tuhan yang selalu membangkitkan kami Tuhan saat kami ngalamin penurunan, saat kami jenuh, saat kami bosan dengan keadaan yang kayak gini, yang buat kami juga ngalamin penurunan rohani kita Tuhan, secara personal ataupun secara komunitas ini Tuhan. Aku minta karunia-Mu Tuhan, kami minta nafas hidup-Mu lagi Tuhan dalam komunitas kami Tuhan, sehingga kami ngalamin kebangkitan sama-sama Bapak. Kami rindu untuk kami bisa selalu stay awake Tuhan, bisa hidup lagi Tuhan lewat komunitas ini Bapak. Biar kiranya Tuhan kerinduan kami, kesatuan hati kami Tuhan untuk berdoa buat setiap anak-anak Tuhan, baik dari image atau VIP Tuhan, untuk bisa ngalamin kebangkitan ini Tuhan, mulai dari secara personal mereka, sehingga mereka bisa membangkitkan di komunitas mereka, di kesan-kesan mereka Tuhan. Kami rindu ini Tuhan, Engkau yang terus bekerja Tuhan, kami juga mau taat, kami mau juga komitmen Tuhan untuk bekerja melalui komunitas ini Tuhan, sehingga gak cuma kami sendiri yang ngalamin kerinduan, tapi teman-teman yang mungkin belum bisa join lewat ibadah Zoom atau belum yang ikut kesan, bisa Tuhan ngalamin ini Tuhan. Mereka juga punya kerinduan yang sama untuk mereka mau berkomunitas lagi ya Bapak. Ajar kami Tuhan untuk kami mau berkomunitas lewat apa yang udah Kau lakukan Tuhan, apa yang udah Kau berikan Tuhan lewat firman Tuhan ini Tuhan. Aku percaya firman-Mu yang hidup Tuhan, yang membangkitkan kami lagi, nafas-Mu yang udah masuk dalam kehidupan kami, akan menghidupkan kami lagi ya Bapak. Aku percaya Tuhan firman-Mu yang udah aku sharing ini Tuhan, bisa tertanam dalam hati kami masing-masing Tuhan, berbuah, bertumbuh Tuhan, sehingga kami juga bisa memberikan kembali ke teman-teman kami yang belum dengar hari ini ya Bapak. Thank you Tuhan, aku serahkan apapun rencana kami Tuhan ke depannya, lewat apapun pelayanan-pelayanan kami ke depannya dalam 2021 ini Tuhan, untuk kebangkitan secara personal, kebangkitan secara komunitas, kebangkitan masyarakat ini Tuhan, kami bisa menjalani ya Tuhan, dan semuanya itu terjadi karena kehendak-Mu Tuhan, karena Kau yang bekerja turut berserta bersama-sama kami nih Bapak. Thank you Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Thank you buat teman-teman yang udah menyaksikan Sunday Message hari ini. Kiranya apa yang udah didengar dan dicatat mampu menjadi berkat untuk kita, dan kita juga bisa menjadi berkat lagi untuk teman-teman kita. Sekian Sunday Message untuk hari ini. Jangan lupa teman-teman untuk terus jaga kesehatan, jaga pola makan, perhatikan protokol keamanan kesehatan. Sampai jumpa di episode Sunday Message berikutnya. God bless you.